definitifnya ada di bagian atas usus halus dan abomasum domba, kambing, sapi, unta, babi, kelinci, dan manusia. Spesies-spesies Trichostrongylus itu ada Trichostrongylus columbiformis atau bisa juga disebut Trichostrongylus instabilis, berada pada usus halus dan kadang pada abomasum domba, kambing, sapi, babi, dan manusia. Trichostrongylus faculatus berada pada usus halus domba, kambing, rusa. Trichostrongylus vitrinus berada pada usus halus kambing, domba, unta, kelinci, manusia. Trichostrongylus capricola berada pada usus halus domba, kambing. Trichostrongylus probolurus berada pada usus halus domba, unta, dan manusia. Trichostrongylus X atau bisa disebut juga Trichostrongylus extenuatus berada pada abomasum kambing, domba, sapi, menjangan, babi, kuda, keledai, dan manusia. Ya, gambarnya nanti di praktikum bisa terus. Selanjutnya genus Cooperia. Habitatnya di usus halus. Cooperia. Habitat di usus halus kadang di abomasum. Inang definitif ruminansia. Kemudian morfologinya. Spesiesnya ada Cooperia curticeae pada kambing dan domba, kemudian Cooperia pectinata pada sapi dan domba, dan Cooperia oncophora pada sapi, domba, dan kadang di Kuda. Selanjutnya baik, selanjutnya genus Nematodirus. Untuk habitatnya terdapat di usus halus. Inang definitifnya itu sapi dan juga ruminansia lain. Untuk morfologinya seperti pada gambar slide berikutnya. Nematodirus. Ya, terus. Ya. Ayo. Selanjutnya adalah genus Haemonchus, spesies Haemonchus contortus, habitat dan inang definitif abomasum, kambing, domba, sapi, dan ruminansia lain, disebut sebagai stomach worm atau wireworm. Stomach worm atau wireworm. Ya. Nanti kadang-kadang sinonim keluar nanti ya di ujian ya. Terus. Nah, Haemonchus itu khasnya pada yang betina ada selang-seling merah dan putih. Itu namanya barber bull. Ya. Kemudian ada khas lagi memiliki vulva flap yang besar. Ya. Vulva flap yang besar. Ini senangannya cowok, ini vulvanya besar sekali. Sampai kayak taji. Jadi kalau pada preparat itu kelihatan ada cacing, kemudian kayak ada tajinya begitu. Nah itu berarti kemungkinan, wah ini kemungkinan Haemonchus ini ya pada sepertiga
posterior ya, dari posteriornya itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang jantan spikulanya bagus, ya, berkembang dengan baik. Kemudian diperhatikan bursa kopulatriknya berkembang dengan baik, ada spikulanya. Kemudian perhatikan kalau di sekitar spikula itu ada organ di situ, nah itu gubernaculum namanya, ya. Ya, terus, ya silakan. Hemorrhages placei. Habitat dan inang definitifnya di abomasum sapi. Perbedaan dengan Hemorrhages contortus itu panjang spikulanya dan ujung spikula dan jarak penonjolannya. Ya, terus. Janus Mesis habitat dan inang definitifnya ada pada abomasum domba, sapi, zebra, kerbau, dan lambung babi. Jadi kalau Haemonchus contortus itu pada domba, kambing, dan seterusnya. Tapi kalau Haemonchus placei pada sapi, ya perhatikan ya, yang banyak ini, yang banyak begitu, yang prevalensinya tinggi. Nah, nanti kalau PPDA kalau menemukan telur Haemonchus pada sapi jangan bilang Haemonchus contortus ya, Haemonchus placei ya. Kemudian nanti yang mirip lagi dengan Haemonchus adalah telur cacing Mesistosirus, itu banyak pada sapi ya. Nah, itu Mesistosirus juga banyak pada sapi. Terus Lanjut ke famili Metastrongylidae, genus Metastrongyllus. Ada spesies Metastrongyllus apri, Metastrongyllus pudendotectus, dan Metastrongyllus salmi. ya terus. Untuk habitat dan inang definitifnya terdapat di bronki dan bronkioli dari babi, beruang, babi hutan, dan ruminansia. Morfologinya untuk cacing dewasa putih dengan 3 bibir kecil. Untuk cacing jantan ada bursa copulatrix, spicula filiform, dan panjang dorsal lobenya tidak ada. Dorsal lobe. Dorsal lobe. Nah, terus. Kembali Metastrongyllus-nya. Terus saja. Selanjutnya ada silakan. famili Thalassidae. Ciri-cirinya ada pseudolabianya kurang, lalu kapsul pada mulutnya atau bukal kapsulnya itu ada, lalu ujung posterior cacing jantannya itu pre dan post anal papilanya ada, dan ada spikula anequalnya. Unequal. Nanti kadang ditanya ya yang punya spikula unequal apa saja kecuali ya yang punya spikula equal cacing apa saja kecuali gitu ya. Kadang ada soal di bank soal ada yang seperti itu. Terus Lalu ada genus Thalassia, spesiesnya Thalassia rhodesii. Untuk habitat dan inangnya itu Sarcos conjunctiva, Ductus lacrimalis domba, sapi, kambing, dan kerbau. Lalu untuk morfologinya warnanya putih susu, panjang cacing jantannya sebesar 8-12 mm, untuk betinanya 12-18 mm, lalu kutikulanya garis transversalnya bertumbuh, dan pada cacing jantan, prekloaka dan postkloakanya bertumbuh. Terus Untuk spesies selanjutnya ada spesies Thalassia
Callipoda, di mana habitat dan inangnya di membrana niktitan anjing, kelinci, dan manusia. Untuk spesies-spesies lain itu ada Thalassia gulosa, di mana itu di sapi, kemudian ada Thalassia lacrimalis di kuda, dan juga Thalassia californiensis di domba, rusa, kucing, dan anjing. Terus Thalassia yang spesifik apa? Thalassia di buku praktikum dilihat, nggak bawaan, nggak nyiapin buku praktikum. Faringnya berbentuk apa? Thalassia. Ya, terus saja nanti di praktikum ya. Terus. Kemudian untuk spesies Oxyspirura mansoni, habitat dan inang definitifnya di membrana niktitan, ayam, dan kalkun. Untuk morfologinya, panjang untuk jantannya itu 10-16 mm, untuk betina 12-19 mm. Kutikulanya halus, faringnya itu berbentuk hourglass atau jam pasir, ekor untuk jantannya itu bengkok ke ventral dan tidak terdapat alai. Ya, ada jam pasirnya, paringnya berbentuk jam pasir, ya. Terus siklus hidupnya sudah tadi. Coba siklus hidupnya. Kalau pada Thalassia siklus hidupnya di mata sapi, di mata domba, ada yang di karnivora, pindah ke mata lain, mungkin dalam satu ekor satu individu atau pindah ke individu lain, itu membutuhkan lalat. Ya, nanti dilihat lalatnya lalat apa saja. Kemudian kalau Oxyspirura itu membutuhkan inang antara kecoa, ya. Kecoa itu di fesesnya ayam, kemudian dia makan di situ, ya. Kemudian ini telur cacing ikut termakan, kemudian berkembang menjadi larva, ya, kecoanya dimakan ayam, ditelen sampai ke crop, di crop terjadi pencernaan enzimatis, kemudian larvanya merasa dia, oh ini kecoanya mati, keluarlah dia, karena memang lunak sudah kecoanya. Dia keluar, kemudian merayap, menemui ketemu sama ductus lacrimalis, masuk ke situ, ya, ke mata, berkembang menjadi dewasa, bertelur, telurnya mengalir ke ductus lacrimalis, nanti ke rongga teka, ketelen, sampai ke esofagus, ke intestin, kolon, ya, ke rektum, keluar bersama feses. Jadi cacingnya di mata, telurnya di feses. Kalau yang Thalassia, cacingnya di mata, telurnya juga di mata. Pindahnya melalui lalat, ya. Kalau Oxyspirura, cacingnya di mata, telurnya di feses, ya. Karena dia tahu ada lubang atau ductus lacrimalis, saluran, ya, saluran air mata. Terus Selanjutnya ada famili Aquaridae, ciri-cirinya memiliki kutikula, bagian anterior terdapat ornamen yang disebut kordon, ada celah atau selendang pada kutikula, bibirnya kecil berbentuk segitiga, lalu faringnya berbentuk silindris. Genus Celospirura atau Aquaria, spesies Aquaria hamulosa, habitat dan inang definitifnya ada pada gizzard, unggas, dan kalkun. Morfologi panjang cacing jantan sekitar 10-14 mm, betina 16-29 mm.
Ada 2 kordon menjulur sepanjang tubuh dan garis luar tidak teratur. Spikulanya unequal, siklus hidupnya grasshopper atau belalang, beetles atau kumbang, dan bangsa rayap. Ya, terus. Selanjutnya ada genus Disfaring atau Aquaria, spesiesnya Aquaria S, habitat dan inang definitif di dinding proventriculus, esophagus, dan usus unggas, kalkun, merpati, burung mutiara, dan bangsa burung lain. Inang perantara di Isopoda. Genus Echinura atau Aquaria, spesies Aquaria uncinata, habitat dan inang definitif, esophagus, proventriculus, gizzard dan usus halus itik, angsa dan bangsa burung liar di pantai. Morfologi, panjang cacing jantan 8-10 mm, panjang cacing betina 12-18,5 mm. Kordon tidak berbalik dan beranastomose, kutikula 4 deret duri longitudinal, siklus hidup, inang perantara, waterflies. Kordon gitu nanti bisa keluar ujian ya. Bisa juga keluar di praktikum ya. Itu ciri khas ya. Ciri khas dari cacing. Terus habis. Sudah habis, dokter. Sudah habis. Gimana mau ke file berikutnya apa minggu depan saja? Minggu depan saja ya. Baiklah, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai minggu depan, tapi sebelum itu kita juga ketemu di praktikum besok ya. Bila topik waludaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.